Teori constraint Day 6. Tujuan pembelajaran: memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dapat melakukan pemeliharaan constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misalkan tabel pegawai menyimpan informasi kolom C nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Tipe constraint yaitu not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Sintaknya yaitu terdapat pada gambar atas, kemudian contoh membuat sintak dengan tipe constraint. Constraint not null yaitu suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primary otomatis tidak boleh null. Constraint unique yaitu mendefinisikan kolom yang bersifat unik. Constraint primary key yaitu membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom tersebut mengidentifikasi suatu baris yang menjadi unik. Constraint foreign key yaitu suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai primary key. Keyword pada constraint foreign key. Keyword foreign key mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. References mengidentifikasi tabel dan kolom dalam tabel induk. On delete cascade penghapusan baris dependent dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. On delete set null mengkonversi dependent foreign key ke nilai null. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Contohnya sebagai berikut. Untuk menambah suatu constraint, gunakan perintah alter. Contohnya, penambahan constraint foreign key pada tabel employees menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employee. Sintaknya sebagai berikut. Menghapus constraint menggunakan perintah alter table. Contohnya, sintaknya sebagai berikut. Disable constraint yaitu klase disable, menonaktifkan constraint. Pilihan cascade untuk mendisable dependent integrity constraint. Contohnya sintak berikut ini. Enable constraint untuk mengaktifkan constraint dengan menggunakan klausa sintak sebagai berikut. Cascade constraint menggunakan klausa drop column untuk menghapus semua referential integrity constraints yang merefer ke primary key dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Contoh sintaknya sebagai berikut ini. Menampilkan constraint. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint yaitu C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, U untuk constraint unique. Contoh sintaknya sebagai berikut. Menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint ada pada user cons columns dengan sintak sebagai berikut. Latihan soal. Nomor 1. Tambahkan tabel level primary key constraint pada tabel EMP pada kolom ID. Constraint diberi nama my EMP ID PK. Jawabannya
dengan sintaks sebagai berikut. Buat primary key constraint ada pada tabel depth dengan menggunakan kolom id dot constraint diberi nama mydepth id pk dengan sintaknya yaitu sebagai berikut. Nomor 3, tambahkan kolom depth underscore id ke dalam tabel emp. Tambahkan foreign key references pada tabel emp yang memastikan bahwa data pegawai dimasukkan berdasarkan nomor departemen yang ada pada tabel depth. Jawabannya yaitu sebagai berikut. Nomor 4, tambahkan construct constraint yang telah ditambahkan dengan melihat pada view user constraint. Nomor 5, tampilkan nama objek dan tipenya dari data dictionary user underscore objects untuk tabel emp dan depth. Nomor 6, modifikasi tabel emp. Tambahkan kolom commission dengan tipe data number dengan jumlah karakter 2. Tambahkan constraint untuk memastikan bahwa kolom ini harus diisi dengan nilai lebih dari 0. Jawabannya yaitu sebagai berikut ini.